Silakan dokter. Ya, selamat sore teman-teman untuk undangan ini, dan lansianya di berita semua isinya sakit ya, dari Medan lah, dari Surabaya, dari Jawa, semua isinya sakit. Bahkan ada yang karena sakit tiba-tiba lansianya jatuh, habis itu langsung berpulang gitu ya. Dari Surabaya katanya separuh lansia udah nggak bekerja, jadi tidak sejahtera ya. Lalu dari Jawa juga banyak keluhan, sampai butuh 6 dokter spesialis. Ya ampun, itu penyakitnya banyak banget ya. Bukan cuma diabetes, tetapi mungkin banyak sekali penyakit-penyakit lainnya. Nah, kita mau setidaknya dari webinar kali ini, setelah webinar ini kita mau lansia-lansia kita ini sehat ya, sehat atau bisa mengurus diri lah gitu, supaya tidak jatuh ke keadaan yang lebih buruk. Baik. Pertama-tama ya, kita mesti ngerti dulu lansia itu apa sih? Apa sih lansia ya? Aduh, disebut lansia terus. Katanya kalau BPJS itu katanya butuh pelukan juga sentuhan gitu ya, kalau BPJS ya. Enggak ya, ini bercanda ya. Nah, lansia itu apa? Lansia itu katanya adalah lanjut usia, yaitu seseorang yang mencapai usia di atas 60 tahun. Jadi umur 60 tahun itu sudah termasuk lansia. Nah, oma opa yang sudah 60 tahun ke atas itu dikategorikan sebagai lansia potensial, artinya lansia yang masih mampu bekerja. Ya, dan lansia yang tidak potensial, ya tidak mampu bekerja. Tetapi dari segi umur, ini kita bagi lagi menjadi 3 oma opa. Jadi ada oma opa yang masih muda, yaitu yang umurnya 60-70 tahun. Jadi kalau oma opa masih umur 70 tahun, saya selalu bilang, dewasa loh ya, bukan tua. Ya, 70-80 tahun. Jadi yang 70-80 tahun ini masih dewasa. Dan kita sebut dengan lansia paripurna. Artinya kalau paripurna itu sempurna ya, perfect, cakep gitu ya. Itu yang usianya lebih atau sama dengan 80 tahun ya. Jadi kalau 80 tahun kayak kita ya dulu ujian dapat 80, wah ini dapat A gitu ya. Nah, itu paripurna. Ya, bukan lansia tua tetapi lansia paripurna. Nah, pada lansia kenapa dipelajari? Karena pada lansia itu berubah. Mau yang umur 60 tahun sampai umur 80 tahun ke atas itu sebenarnya sudah berubah. Apa yang berubah? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berubah. Rambutnya memutih gitu ya. Itu karena sel-sel pertumbuhan di rambut sudah tidak ada lagi. Matanya mulai nggak kelihatan, perlu kacamata 2-3 biji di depan mungkin gitu ya. Nah, hidung ya kadang-kadang sistem dari pernafasan, kok nggak cium ya, bau bau apa ini ya, bau masakan siapa ini nggak cium gitu ya, bau lada, bau apa udah nggak cium, itu wajar ya karena memang sel-selnya sudah mulai menurun. Jangan heran kalau oma opa kalau masak itu suka asin. Karena apa? Karena sel-sel di lidah mungkin sudah tidak lagi mengecap rasa asin. Ya, jadi mesti asinnya tinggi ya, karena ambangnya naik, asinnya mesti tinggi, baru bisa, oh ini asin. Padahal kita yang makan, waduh nih oma mungkin mau menikah lagi kali begitu ya. Kalau kalau suka masakan asin kan suka dibilangnya begitu ya, ini mau merit kali ya gitu ya. Nah, sebenarnya karena pengecapnya sudah turun ya, ambangnya malah naik gitu. Jadi butuh garam yang lebih lagi untuk bisa sampai asin. Begitu juga dengan sistem syaraf, jantung, saluran kemih. Dan nomor 8 kalau oma opa lihat gangguan pada sistem endokrin. Yang mana nanti akan memicu terjadinya diabetes. Dok, saya tuh nggak ada dulu, mama papa saya nggak ada diabetes sampai udah tua nggak ada diabetes. Kok saya sekarang mulai diabetes sih?
Nah, jadi memang ada perubahan pada tubuh. Ya, udah mulai gangguan pada sistem endokrin yang mana pankreasnya yang menghasilkan insulin itu berkurang fungsinya dan akan memicu terjadinya diabetes. Apalagi kalau oma opa makan minumnya atau gaya hidupnya tidak baik, ini diabetesnya akan lebih muncul. Nah, apa itu diabetes atau penyakit kencing manis? Ya, ini manis-manis tetapi mematikan begitu ya. Kalau ya nggak mesti harus gula darahnya high begini ya, seperti yang digambar gitu ya. Kalau high begini berarti gula darahnya udah di atas 600 oma opa. Dan ini tidak baik. Ini oma opa kalau di atas 250, gula darah di atas 250, itu bisa pingsan. Bisa nanti ketemunya di ICU. Ya, jangan sampai gula darahnya di atas 250. Titik aman pertama adalah di bawah 180 gula darah untuk oma opa. Karena kita punya target yang berbeda untuk oma opa, ya, tidak seperti target pada dewasa muda. Nah, apa sih diabetes? Kita kalau mau tahu diabetes, ya mungkin oma opa udah tahu lah, diabetes itu penyakit kencing manis. Tapi yang perlu kita pahami adalah gejala utamanya diabetes. Karena diabetes ini silent killer, oma opa ya. Jadi kadang-kadang nggak kerasa. Tahu-tahu pas dicek lagi ada screening gitu ya, ikut cek-cekan gula. Tahu-tahu gulanya 148 misalnya. Loh itu udah diabetes, oma opa. Ya makanya sekarang harus tahu dulu gejala utamanya apa dan gejala-gejala tambahan yang mungkin oma opa itu tidak ada gejala utama tetapi malah adanya gejala tambahan. Yang kedua faktor risikonya apa kalau sudah ada diabetes. Nah, yang ketiga, kalau ada screening ikut ya. Nah, kita katakan gula itu berbeda. Kalau ambil dari ujung jari sama dari pembuluh darah yang biasanya ambil di laboratorium, itu berbeda. Kalau di ujung jari, oma opa misalnya gula darah puasa dikatakan di atas 100. Nih ya, kadar gula darah puasa loh ya, darah kapiler di atas 100. Nah, itu mungkin sudah diabetes. Tapi kalau di lab itu harus di atas 126. Jadi kadarnya beda-beda oma opa, tidak boleh dipukul rata ya. Nah, gejalanya apa? Satu, ya kita sebut dengan 3P atau bahkan kita sebut dengan 4P. P yang pertama adalah poliuri. Apa itu poliuri? Yaitu oma opa sering kencing. Ya dok, namanya sering minum ya sering kencing lah. Apalagi dingin, sekarang kan musim hujan, hujan terus, yang sering kencing wajar dong. Oma opa yang disebut sering kencing itu kalau misalnya oma opa lagi tidur enak-enak, oma opa harus terbangun lebih dari satu kali untuk kencing. Ya, lebih dari satu kali untuk kencing. Jadi bolehnya berapa? Maksimal satu kali. Terbangun di malam hari pada saat tidur enak untuk kencing maksimal satu kali. Nah, yang kedua adalah polifagi atau rasa cepat lapar. Baru makan jam 9 pagi nih tadi ya. Oh, Prof. Haryono mungkin lagi kasih kuliah, oma opa sambil makan, santai-santai gitu ya. Sekarang saya lagi bicara begini, oma opa udah lapar lagi. Padahal baru jam 10, baru 1 jam. Ya kan? Nah ini berarti oma opa sudah termasuk yang polifagi. Yang ketiga adalah polidipsi. Jadi sering minum, sering aus. Padahal harusnya oma opa kalau ambang dari saluran pencernaannya naik atau fungsinya sudah turun, oma opa harusnya tidak cepat merasa haus. Ya bahkan bisa tahan haus. Ya kalau urusan lomba tahan haus itu oma opa menang deh. Ya dibanding kita-kita ini deh. Nah, tapi kalau sampai oma opa sering merasa haus, ini jangan-jangan polidipsi. P yang terakhir atau tadi ada 4 P ya. P yang terakhir adalah penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Dok, aku kan pakai baju makin lama makin longgar, aku kayaknya makin kurus deh. Ini mesti cepet-cepet cari dokter Nia nih ya. Ya. Atau kalau yang di Jakarta gitu ya, cari dokter Lydia boleh ya. Atau nanti kalau saya main-main ke tempatnya Oma Opa, boleh ya tanya-tanya. Nah ini berarti jangan-jangan udah masuk nih diabetesnya ya. Atau
Oma opa tidak ada 4P, nggak ada poliuri, polifagi, polidipsi, penurunan berat badan, tidak ada. Tetapi ada rasa kesemutan. Ya, dokter aku udah Baygonin, aduh pakai Baygon. Tangannya kesemutan pakai Baygon, nggak hilang katanya kesemutannya. Nah, atau gatal-gatal di daerah, mohon maaf ya, kemaluan misalnya. Atau keputihan ya, pada oma-oma kan harusnya udah nggak keluar lagi gitu cairan-cairan gimana gitu ya dari kemaluan gitu ya. Tapi ini ada keputihan. Nah, ini mesti cek gula. Luka kadang-kadang nggak inget, nggak kebentur apa, tahu-tahu luka gitu ya, tangan, kaki, paling sering deh kaki tuh ya. Lukanya dan sulit sembuh. Ada bisul di kulit ya. Keluar nyamuknya karena musim hujan. Matanya makin lama makin rabun. Bukan kesalahan pada kacamata oma opa ya, tetapi kesalahannya mungkin karena diabetes. Lalu rasanya cepet capek dok, gampang ngantuk, tidur terus seharian. Kadang-kadang opa nih ya tidur terus seharian sampai omanya gregetan. Opa bangun dong, temenin oma main gitu ya. Tapi opanya tidur terus. Nah ini semuanya adalah gejala diabetes mellitus yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, faktor risikonya apa? Tadi kan harus tahu gejala, sekarang tahu faktor risiko. Ya, faktor risiko oma opa ada dua, yaitu faktor risiko yang tidak bisa kita rubah. Misalnya, kalau kita sudah masuk usia di atas 40 tahun, bagi yang kepala 4, ya, ini udah mesti hati-hati screening deh, medical check up rutin ya. Kemudian ada riwayat keluarga dengan diabetes. Atau dulu waktu oma-oma hamil gitu ya dulu ya, itu ada riwayat diabetes atau anak-anak oma opa itu ada yang atau cucu ada yang anaknya berat badannya lebih dari 4 kilo. Ini mesti diperhatikan. Jangan-jangan anaknya oma opa dan cucu pada nantinya itu bisa risiko diabetes mellitus. Bahkan yang lahirnya kurang berat badannya atau kurang ya 2,5 ini juga berisiko untuk terjadi diabetes. Berarti selama di dalam kandungan itu metabolisme atau pengaturan gula darah itu tidak baik sehingga bayinya dede bayi kecil atau dede bayi kegedean. Nah, siapa yang berisiko untuk mengidap pradiabetes? Ya, nggak usah diabetes, pradiabetes pun sebenarnya pankreasnya sudah jelek gitu ya. Bagi oma opa yang berat badannya berlebih, begini, oma opa itu sebenarnya berat badan oma opa tuh harus lebih sedikit. Ya, saya tidak pernah menghimbau opa itu kurus-kurus. Bahkan saya selalu bilang, sebaiknya oma opa itu punya berat badan atau indeks massa tubuh yang nanti bisa kita hitung bersama itu di atas dari IMT sedikit gitu ya, di atas dari IMT sedikit. Nah, tetapi juga jangan berlebihan banget ya, jangan yang gede-gede banget sampai satu ranjang penuh ya. Nah, terus pola makannya nggak sehat nih, tuh lihat ya, nggak sehatnya apa tuh? Kadang-kadang cucu makan coklat, oma opa minta dong coklat, nah nggak boleh ya. Terus usia lanjut ini sangat berisiko mengidap diabetes. Mager, ya kalau istilah sekarang mager, malas gerak. Terus ada riwayat keluarga diabetes ya. Nah, ini semua adalah faktor risiko pradiabetes dan diabetes. Nah, ada faktor risiko yang bisa diubah loh, Oma Opa ya. Yang tadi saya bilang, IMT atau indeks massa tubuh. Itu perhitungannya begini nih Oma Opa ya. Jadi Oma Opa bisa hitung. Berat badan Oma Opa sekarang ya dalam kilogram itu dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikali dikali tinggi badan. Jadi tinggi badan meter kuadrat. Ya, tinggi badannya meter kuadrat. Atau perhitungan gampangnya 100 dikurangin tinggi badan Oma Opa misalnya nih, tinggi badannya Oma Opa 160. Nah, 160 cm itu dikurangin 100 ya Oma Opa, jadinya 60 60. Nah, 60 ini Oma Opa dikurangin lagi 10%. Ya. Jadi harusnya berat badan idealnya adalah 60 dikurang 6, ya yaitu 54 kilo. Tetapi Oma Opa tidak boleh 54 kilo, harus ditambahin 2 sampai 3 kilo. Jadi 57 kilo itu adalah berat badan ideal bagi oma opa. Gitu ya. Nah, bagi yang berat badannya belum ideal, nanti ada latihannya. Gimana bisa ideal ya, nanti di belakang ada latihan. Yang kedua, kurang aktivitas fisik. Nah, ini perlu digiatkan. Kalau tadi mungkin
Kalau mungkin nanti di berbagai STW gitu ya, atau di rumah masing-masing, oma opa harus aktivitas fisik. Apapun itu, mau yoga kayak kalau masih bisa tekak-tekuk gitu ya, mau jalan kaki, mau berenang, mau sepeda, pokoknya harus aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang dimaksud ini berbeda dengan kerja ya oma opa. Kadang-kadang ada oma laporan ke saya, dok, 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 aku masih nyuci loh di rumah. Ini baju dede bayi, baju cucu, baju anak katanya. Aku yang cuciin loh dok. Itu olahraga katanya. Ya ini berbeda ya. Jadi yang namanya nyuci baju sama olahraga itu berbeda. Yang ketiga, kolesterol ini bisa kita turunin, tetapi sekali lagi target kolesterol itu berbeda pada lansia dengan yang dewasa. Dietnya kadang-kadang nggak seimbang. Aduh, makanannya kurang manis, tambah dong gula, kurang asin, tambah dong garam. Ya jangan ya, itu semua kesalahan pada lidah oma opa ya, lidahnya oma opa ya, bukan pada koki yang masak makanan oma opa ya. Kemudian ada hipertensi, tekanan darahnya di atas, sorry, kalau pada lansia oma opa 150/90 kita katakan tinggi. Kalau di bawah 150/90 itu masih oke. Bahkan lansia tidak bisa tekanan darahnya terlalu rendah karena menurut penelitian akan lebih cepat meninggal bagi yang tekanan darahnya terlalu rendah. Dan bagi yang riwayat penyakit jantung ini harus screening ya faktor risiko diabetes. Nah, ini kalau ada diabetes tapi oma opa tidak tahu dan bahkan tidak terkontrol. Tahu tapi tidak terkontrol. Minum obat sih minum obat, tetapi gula darahnya tidak terkontrol. Ini bisa memicu terjadinya stroke. Ya, stroke-nya itu ada 3 ya, stroke yang perdarahan, stroke yang sumbatan, bahkan stroke yang hanya plak-plak gitu ya di otak ya. Nah, itu sebenarnya udah mau mulai stroke. Kemudian jantung, tiba-tiba yang tadi kayak di berita gitu ya, tiba-tiba di depan kantor pos lansianya jatuh kemudian berpulang. Nah, ini kemungkinan besar jantung. Dan kemungkinan besar lagi ada diabetes yang tidak terkontrol. Terus impotensi, habis itu bisa penurunan kesadaran tidak sadar, gagal ginjal. Sekali lagi ya, oma opa seringkali saya diberondong pertanyaan. Dokter kasih saya obat banyak benar sih, ntar ginjal saya rusak. Nah, sekali lagi bukan obatnya yang bikin ginjal rusak. Masa sih iya dokter mau kasih obat yang bikin ginjal oma opa rusak kan enggak, ya kan? Pasti karena penyakitnya yang bikin ginjal. Nah, terus saraf kesemutan ya, dan juga bisa buta, rabun, buta. Nah, kalau udah begini, udah nggak bisa diapa-apain oma opa. Kalau udah stroke, udah jantung, udah segala macam, gagal ginjal, buta, dan sebagainya, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kita bisa jaga sel-sel yang masih sehat. Misalnya oma opa ada yang amit-amit, ada yang stroke ya, mohon maaf ya. Misalnya sebelah kiri udah lemas gitu ya, udah nggak bisa diangkat. Kita masih bisa jaga supaya jangan tambah lemes itu yang sebelah kiri dan kita kuatkan anggota gerak yang sebelah kanan. Nah, itu yang bisa bukan. Bukan berarti kalau udah stroke ya udah di end, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya udah buat apa lagi aku hidup gitu kan kadang-kadang. Ya bukan begitu. Itu bisa dimodifikasi, bisa kita terapi sampai oma opa punya kualitas hidup yang baik dan akhirnya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini nih yang paling sering. Tahu-tahu kakinya bolong. Ih, kenapa nih digigit nyamuk kali ini nyamuk disalahin gitu ya. Padahal baru kemarin ini apa pakai sepatunya mungkin salah. Baru kemarin main-main di rumput, toto pulang-pulang bawa luka gitu ya. Karena orang diabetes itu pembuluh darahnya, pembuluh sarafnya di kaki dan di seluruh tubuh sudah jelek. Jadi nggak kena apa-apa aja, kadang-kadang bisa luka sendiri. Oleh karena ini, oma opa harus jaga baik-baik bagian, terutama anggota gerak ya. Karena anggota gerak yang gerak sana sini kan, kan nggak mungkin kepala kita sodor-sodorin gitu kan. Kadang-kadang tangan sama kaki ini yang suka luka, terutama kaki karena di bagian bawah. Nah, oma opa, sorry, lihat ya. Kalau kaki oma opa udah seperti ini ya, ada stadiumnya, ada stadium 1 sampai 4. Kalau udah mulai merah, oma opa tolong cepet cari dokter. Jangan diobatin sendiri, ntar pakai tetayocu lah, betadin lah,
alkohol lah, apalah semua disiram sendiri situ ya. Jangan ya, Om Opa ya, cepat cari dokter. Nanti kita akan lakukan terapi, ya, bukan dioperasi ya, terapi. Apalagi kalau stage 2 itu artinya udah mulai, jadi bukan lebam lagi, tetapi udah mulai kebuka lukanya. Stadium 3 udah mulai growak gitu ya, bahasanya apa sih, kebuka begitu ya. Dan 4 ini udah mulai kelihatan dagingnya, bahkan sarafnya, ototnya, tendonnya udah mulai kelihatan. Nah, yang kayak begini semakin stadiumnya tinggi, maka semakin terapinya akan semakin panjang. Ini adalah pasien ya, kaki yang di bawah ini pasien. Lihat, kanan kiri. Ini pasti kesalahan kaki, kesalahan pada gait atau cara jalan. Ya, cara jalan pun harus perhatikan. Ya, duduk harus diperhatikan, duduk, cara jalan, ya, alat bantu, tongkat, crutches dan apa yang seperti jemuran ya, walker dan sebagainya itu harus diperhatikan. Luka kalau udah kaki antara kaki kanan dan kaki kiri ini berbeda stadiumnya. Seperti kaki kanan pasien. Kaki kanan pasien ini mungkin stadium 2. Tetapi kaki kiri pasien itu stadium 4. Dan tentu ini akan berbeda penanganannya. Oma Opa lihat ya kalau kakinya udah mulai bengkak seperti ini ya diteken jadi buat mainan gitu ya diteken sama cucu diteken Oma Opa kakinya lucu bisa diteken. Habis itu dia naiknya pelan-pelan. Nah itu hati-hati. Itu akan gampang sekali terjadinya luka. Jadi Oma Opa ada diabetes. Yang kayak begini jangan dibiarinin. Ah, biarin deh, cucu aku seneng mainin kaki aku. Nggak boleh ya. Yang kayak begini Oma Opa harus cari dokter cepat-cepat untuk diobati. Nah, Oma Opa, ayo hari ini kita akan melakukan praktik. Ya, kita akan melakukan praktik. Oma Opa dimanapun Oma Opa berada, senam kaki diabetes ini akan menyelamatkan kaki Oma Opa dari luka diabetes ya. Yang tadinya mungkin misalnya Oma Opa sorry ya Oma Opa ya. Misalnya Oma Opa ada diabetes gitu ya. Kalau ada diabetes ini akan menyelamatkan senam ini akan menyelamatkan Oma Opa dari yang tadi itu ya, tidak sampai terjadi kaki diabetes. Yang tidak ada diabetes, senam ini akan melancarkan pembuluh darah, persarafan, tulang dan sebagainya. Hanya dengan latihan senam kaki sederhana dengan cara 4 langkah ya, 4 langkah. Nah, nomor 1 ya, Oma Opa duduk di kursi masing-masing ya, duduk tegak ya seperti saya ya, Oma Opa bisa lihat saya gitu ya. Duduk tegak, kakinya Oma Opa napak di lantai. Napak di lantai ya. Nah, kaki seperti ini ya, Oma Opa nomor 2 ya, nomor 2 Oma Opa naikin kakinya begini. Dan ini Oma Opa lakukan 10 kali ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. 4. Tapi yang tumit itu napak ya, nggak boleh diangkat. Yang tumit tetap napak ya. Jadi kemudian Oma Opa jari kaki Oma Opa yang ketiga ya, jari kaki Oma Opa itu tekuk. Tekuk dan luruskan. Tekuk dan luruskan. Itu Oma Opa lakukan 10 kali hitung. Oke. Nah, setelah itu Oma Opa gantian. Jari kakinya jinjit. Ya. Jinjit Oma Opa, jinjit, jinjit. Habis itu Oma Opa turun. Jinjit, turun. Dan itu lakukan 10 kali hitung. Ya. Lakukan itu terus-menerus. Ditambah dengan yang keempat. Itu Oma Opa putar kaki. Putar ke kanan, putar ke kiri. Sambil nyanyi lagu boleh ya. 10 kali hitungan ke kanan, 10 kali hitungan ke kiri. Sederhana banget. Ya, sederhana banget dan Oma Opa bisa lakukan semua di tempat tidur masing-masing, di kursi. Gitu. Ya, tetapi dengan latihan sederhana ini yang Oma Opa lakukan setiap hari ya, harus setiap hari atau setidaknya minimal 3 kali seminggu, itu kaki Oma Opa menurut hindar dari luka kaki diabetes. Bahkan
Kalau nggak ada luka ya nggak akan diamputasi, ya kan? Ya, lakukan ini ya. Oke, lanjut. Ya, karena ini kita dibatasi waktu ya. Kalau mungkin nanti kalau saya datang ke sana kita bisa senam bersama ya, Om Opa ya. Nah, ada 6 langkah sehat mencegah supaya tidak terjadi diabetes. Ya, nomor 1 bagi Oma Opa yang merokok. Saya ketemu Oma ngerokok. Ada satu Oma yang saya sedang rawat itu merokok. Umurnya 70 ya. Kata kata Oma ini begini. Ah, dok, saya waktu masih muda mah nggak ngerokok. Justru saya udah tua. Saya tua baru ngerokok. Saya mau cobain rokok bagaimana, kan udah tua ini katanya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Oma, Opa, umur 70 tahun itu masih dikategorikan lansia muda ya. Jadi berhentilah merokok ya, apapun itu. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal. Tadi sudah diajarin bagaimana cara hitung berat badan ideal masing-masing. Yang ketiga, harus olahraga, aktivitas fisik setidaknya. Kalau tidak bisa harus diranjang, setidaknya Opa bisa lakukan senam kaki yang tadi ya. Keempat, makanan yang sehat. Seperti apa makanan sehat nanti kita bahas di belakang. Kelima, rutin screening periksa gula. Dan keenam, ini nih yang paling susah nih katanya, kelola stres dengan baik. Saya tidak bilang Oma Opa tidak boleh stres. Saya tidak bilang gitu. Oma Opa boleh stres. Ya, entah stresin Opa lah, stresin Oma lah, stresin anak, cucu, dan sebagainya. Urusan dunia ini banyak sekali ya. Tetapi yang saya katakan adalah kelola itu stres dengan baik. Kita semua diberikan kemampuan oleh Tuhan. Oke. Nah, ini dia. Oma Opa tolong ya, batasi makanan-makanan berikut ini. Yang gulanya, gula pasir, gula jawa, kayak gula aren, gula merah itu sama, namanya juga gula. Kadang-kadang, dok, aku nggak makan gula pasir, dok. Aku makannya gula aren, kan bagus. Enggak, namanya juga gula. Depannya ada kata gula, ya sama aja. Sirup, minuman ringan, minuman kemasan, ya, selai-selai, puding manis, manisan buah, ya, manisan buah nih loh. Kan buah, dok, bagus dong, serat. Tapi Oma Opa ini manisan buah, bukan buah. Manisannya jangan jangan nggak dibaca, ya. Terus nanti pakai susu kental manis. Nah, loh. Ya, es krim, kue-kue, ya, cookies-cookies, dodol. Hari ini memperingati hari ulang tahun lansia sedunia. Kita boleh dong makan cake. Coklat ya, hati-hati ya. Mengandung banyak lemak, makanan yang goreng-goreng, fast food ya, cepat saji, dan mengandung banyak garam, yaitu makanan kaleng, telur asin, ikan asin. Aduh, enak dok, telur asin campur sayur asem, enak. Ini hati-hati ya, Oma Opa ya, batasi. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau Oma Opa ternyata berat badannya kurang ideal, artinya overweight, berlebihan, Oma Opa bisa mengikuti yang T-plate, ya, T-shape plate model to lose weight. Artinya yang ada di hadapan Oma Opa itu yang piring sebelah kiri. Nah, ini yang piring sebelah kiri ini adalah hurufnya T. Ya, kalau Oma Opa lihat yang sebelah kiri itu isinya sama sayuran. Seperempat piring yang sebelah kanan protein, seperempat piring yang sebelah bawah itu karbohidrat atau nasi. Ya, ini adalah huruf T. Ya, T. Nah, kalau Oma Opa sudah bagus berat badannya dan ingin mempertahankan berat badan yang ideal, Oma Opa bisa lakukan atau pola makannya piringnya Y shape plate atau huruf Y, atau mungkin kalau ejaan dulu I ya, huruf I atau Y ya. Jadi semuanya porsinya sama rata. Sepertiga veggie atau sayuran, sepertiga protein dan sepertiga karbo. Gitu ya. Bagi yang maintain atau berat badannya sudah ideal bisa melakukan Y plate shape untuk pola makan. Nah, Oma Opa, saya tahu ada yang protes, saya tahu ya. Karbohidratnya cuma segitu, nggak kenyang lah. Ntar aku lemes loh. Lihat ya Oma Opa ya, itu semua hanya ada di pikiran. Di pikiran kita. Oma Opa lihat ini. Kalau saya ganti piringnya ya. Jadi kalau saya kasih Oma
piring gede, piring makan gitu ya, dengan seperempat karbo, ya tentu kelihatan. Saya ganti dong piringnya ke piring yang kecil. Nah, satu piring penuh. Saya dikasih dokter Lydia satu piring penuh nasi. Waduh, yaitu piring yang sebelah kanan ya Oma Opa ya. Saya akan kasih Oma Opa yang piring sebelah kanan. Nah, ini otak akan berpikir apa? Ih, gile, aku makan banyak banget hari ini. Satu piring nasi penuh. Jadi gitu ya, Oma Opa lihat ya. Semua itu hanyalah ilusi otak dan mata kita. Sebenarnya kita ini hanya lapar otak dan lapar mata. Tetapi perut kita atau kebutuhan kalau banyak itu ya Oma Opa ya. Oke, lanjut ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah terlanjur terdiagnosa diabetes? Nomor satu, ikuti edukasi banyak-banyak seperti ini ya. Datang ke vaskes ya, tingkat pertama mungkin puskesmas, klinik, atau rumah sakit gitu ya. Kedua, lakukan latihan fisik secara teratur. Teratur artinya BBTT. Apa itu BBTT? BBTT adalah baik, benar, terukur, dan teratur. Bukan cuma asal olahraga, tetapi olahraga yang baik, yaitu olahraga yang sesuai dengan keinginan hati Oma Opa, tetapi mampu tata laksana. Artinya kalau Oma Opa udah lemes, ya jangan main basket gitu ya. Kalau udah lemes, jangan main bulu tangkis. Misalnya kakinya udah mulai olinya habis, udah bunyi krek 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 krek, ya jangan lari, jangan main bulu tangkis. Tetapi Oma Opa mungkin bisa berenang, bisa sepeda bagi yang bisa sepeda, ya kan? Kemudian harus benar lakukannya. Artinya 3 kali seminggu, tidak boleh kurang dari itu. Sekalinya 30 menit tanpa jeda istirahat. Lalu harus terukur ya. Hari ini aku mau olahraga 15 menit. Dokter Lydia bilang 30 menit. Ya udah, besok deh ya 20 menit. Lusa 30 menit. Nah, itu terukur dan teratur. Ya, boleh setiap hari, boleh 3 kali seminggu. Kemudian nomor 3, konsumsi obat yang dikasih teratur. Jangan dinumpetin obatnya. Kadang-kadang ada yang dinumpetin obatnya. Mah, udah minum obat belum? Udah. Taunya dibawa bantal. Ya, jangan ya. Keempat, monitoring kadar gula sesuai atau apa secara teratur ya. Minum obat iya, tapi nggak pernah monitor. Nggak tahu gulanya tinggi apa udah bagus atau gimana. Ya percuma minum obat, gitu kan? Nah, ini ada mitos dan fakta. Dan ada berbagai banyak mitos dan fakta lainnya tentang diabetes ya. Salah satu aja, misalnya orang diabetes katanya nggak bisa donorin darah. Karena nanti yang terima darahnya jadi diabetes gitu. Ya nggak begitu ya Oma Opa ya. Kalau misalnya Oma Opa masih aktif donorin darah ya silahkan, boleh. Yang nggak terima darah ya nggak jadi diabetes. Terus bisa bisa bikin begitu, mungkin saya juga mungkin mau ya terima donor darah dari apa ya? Dari ini ya, dari Ratu Elizabeth gitu ya, yang umurnya panjang gitu ya, atau yang dari artis-artis Korea gitu ya, supaya muka kita ya, Oma Opa ya, bisa tetap kinclong gitu ya, sampai nanti usia 80. Kalau seandainya bisa ya donor darah, terima darah langsung jadi seperti itu. Ya, intinya tidak bisa ya, mitos dan fakta. Ini mitos ya. Faktanya adalah ya kalau emang diabetes, diabetes aja, bukan dari donor darahnya. Perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Ini tidak ya. Nanti kita yang atur gula darah. Kesimpulan Oma Opa, ini adalah take home message atau slide terakhir. Diabetes merupakan penyakit metabolik yang banyak sekali terjadi pada lansia. Gejalanya kadang-kadang bisa nggak ada, bisa nggak kerasa. Oleh karena itu kita harus screening rutin. Apalagi kalau sudah bergejala, ini bisa menjadi lanjut dan akhirnya berkomplikasi. Dan kalau sudah berkomplikasi itu susah ya, bukan berarti tidak bisa diobatin, tetapi susah. Tapi tetap harus berobat. Nah, supaya tetap sehat, maka lakukan screening berkala, terapkan gaya hidup sehat, dan positive thinking. Mentalnya harus bagus, harus sehat. Kalau sudah sakit, ya udah diabetes, ya tetap lakukan cerdik. Cerdik itu artinya tingkatannya cermat, ya, obat, diagnosa rutin, olahraga rutin, dan patuh berobat ya, minum obatnya teratur. Baik, Oma Opa, saya rasa
semuanya Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih. Mungkin nanti bisa langsung ya ke Dokter Nia ya untuk pertanyaan kalau ada pertanyaan, atau misalnya Om Alfa atau Bapak Ibu mau tanya lebih lanjut, Om Alfa kalau tadi Prof bilang sekarang udah zamannya IT. Nah, Om Alfa bisa kalau yang punya IG silakan ikuti IG ini gitu ya, ada banyak informasi di situ, atau misalnya YouTube, atau misalnya website, atau mau email ke saya langsung boleh ya. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Lydia. Dan acara ini akan kita lanjutkan dengan tanya jawab silakan dan maupun di Zoom. Silakan melakukan pertanyaan dengan melakukan raise hand atau angkat tangan atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Mungkin di lobby SPW ada yang mau bertanya, pesertanya silakan. Ya, Pak, 3 orang ya kita batasi, dan dimohon pertanyaannya fokus pada materi dan tidak bertele-tele ya. Silakan Bapak Suryo. Oh iya, Bapak Suryo. Terima kasih, Dr. Nia. Saya itu Indonesia bermanfaat, beratnya saya mencoba untuk diet, artinya nasi yang dikasih oleh sini itu saya buang paruhnya dimakan, tapi tetap saya tidak bisa menurunkan berat badan. Bagaimana caranya yang bagus untuk menurunkan berat badannya sehingga saya itu tidak terlalu bertambah terus begitu. Jadi selamanya sempit, badannya sempit, muang. Jadi cara menurunkan berat badan